Oke, selamat sore. Kita lanjutkan ya perkuliahan K+2 kita. Baik product engineering maupun business engineering. Oke. Baik. Ini tadi saudari Josephine Aliter, ini udah kelihatan belum bukan yang di komputer Anda, yang online. Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, bagaimana kita menyelesaikan nomor 4? 1 tambah X kuadrat kali dalam kurung kali DY dx dikurang XY sama dengan 0. Langkah pertama, kita pindahkan dulu min XY-nya ya. Min XY-nya kita pindahkan jadi 1 tambah X kuadrat kali DY per dx sama dengan XY. Kemudian kita lihat, bisa nggak dipindahkan dari sifat kali silang itu yang kita akan namakan dipisahkan. Coba kita pisah, bisa nggak? Hello, boy, are you still sleeping? Berlayar sampai gimana deh? Ya ngantuk ya, memang tapi ya. Oke, next, ya kita lanjutkan. Jadi ini kita pindahkan min XY jadi plus XY sebelah ruas kanan, kemudian kita pisahkan. Coba kita pisahkan. X sama Y-nya, coba. Ini DY. Ini DY, ini Y. Coba pisahkan. DY per Y. Nah, ini udah kumpulkan ya. Disebabkan silang. Terus ini X, ada ini X. Terus ini turun ke bawah ya nak? Turun ke bawah jadi 1 tambah X kuadrat. Terus DX-nya kasih silang ke sana. DX. Itu enggak gitu? Halo? Jelas sampai sana? Ini sudah terpisah. DY dengan fungsi Y-nya, DY per Y. Dan ini X dx per 1 tambah X kuadrat. Atau X kuadrat tambah 1 boleh enggak ya? Oh, sampai sini jelas? Ya. Kemudian baru kita pindahkan. Jadi DY per Y min. Nah, dipindahkan nih. X dx per. Ini kalau mau disusun boleh. 1 tambah X kuadrat sama enggak X kuadrat plus 1? Sama kan? Sama dengan 0. Sehingga kembali lagi luas kanannya jadi 0. Halo, sampai sini bisa dimengerti dulu sebelum kita lanjutkan. Halo? The others? Yang lain? Sudah jelas? Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Jadi integral dy per y min integral x dx per x kuadrat plus 1. Kita balik ya. 1 tambah x kuadrat jadi x kuadrat plus 1 sama dengan integral 0. Integral dy per y apa? Halo? Integral dy per y sama dengan apa? Ln y. Integral du per u ln u. Sehingga integral dy per y adalah ln y. Ya. Terus yang ini kita samakan apa? Apakah turunan dari penyebutnya terkandung pada pembilang? Coba kita lihat. Integral d dari x kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 1 berapa? Anda tahu diferensial dari x kuadrat plus 1 berapa? Berapa diferensial dari penyebutnya? Berapa nih? X kuadrat turunkan 2x, 1 turunkan 0, kurung kali dx. Enak. Hasilnya apa? 2x dx. Tanya, apakah ada x dx? Ada x dx enggak? Ada. Tapi ini terjadi kelipatan 2. Maka di depannya dikali 1/2. Karena nilai ini adalah 2x dx. Padahal yang ada di sini x dx saja. Terjadi kelipatan 2. Maka di depannya dikali 1/2. Sama dengan integral 0 adalah C. Halo, sampai sini bisa dimengerti atau dipahami? Yang belakang? Yang depan? Jelas?
Bisa ya. Oke, ln Y kurang setengah integral DU per U apa? Selalu rumusnya integral DU per U adalah ln U. Agak mutlaknya kita hilangkan ya. Oke, sama dengan C. Nah, kalau ada pecahan, kita usahakan menghilangkan pecahannya. Caranya apa? Dikali berapa supaya jadi 1? Dikali 2 enggak? Ya kan? Supaya hilang pecahannya. Jadi, Anda yang lihat nih. Halo? Yang tadi online? Enggak? Nah, ya udah. Oke. Ya, dikali 2 ya. Karena ini ada pecahan, dikali 2 di 2 ln Y dikurang setengah kali 2 berapa? 1. 1 enggak ditulis ln dari X kuadrat plus 1 sama dengan 2 kali C 2C. Nah, karena ini ada ln-nya, ingat enggak? Apa? Log A pangkat N, N log A. Ini mungkin ya. Anda ingat log A pangkat N, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Ya enggak? Pengali. Pengali pindahkan belakang jadi pangkat. Ya enggak? Log A pangkat N, N log A. N log A, log A pangkat N. Ya. Jadi ini 2 ln Y adalah ln Y pangkat. Ini 2 pindah belakang jadi pangkat. Dikurang ln X kuadrat plus 1. Karena ini ln 2C kita ubah jadi ln. Jadi apa? 2C adalah ln C. Ingat tadi saya tulis mana tadi? Di atas tadi ya. Ini ya. Ln C, C juga. C adalah ln C. 2C ln C, 3C ln C. Akar C juga. Akar C, C juga. C kuadrat berapa? C juga. Ya. Oke. Jadi bisa ya. Jadi ini jadinya apa? Log A kurang log B apa? Log A kurang log B, log A per B enggak? Log A kurang log B, log A per B. Log A tambah log B, log AB. Lalu tambah dikali, ya log A tambah log B, jadi log AB dikali. Log A kurang log B, log A per B. Jadi ini ln Y kuadrat per X kuadrat plus 1. Sama dengan ln T. Ln sama dengan ln. Ingat, nggak boleh coret ya. Nggak boleh coret. Ya. Jadi hilangkan ln-nya. Sehingga jadi apa? Tiba-tiba nggak usah nulis ya. Komen. Oh, sudah bisa. Ln ini hilangkan. Sehingga jadi Y kuadrat per X kuadrat plus 1 sama dengan C. Kemudian kali silang. Sehingga terjadi Y kuadrat sama dengan C kali X kuadrat plus 1. Inilah apa nih? Saya singkat sol PD. Apa tuh? Solusi umum PD. Jelas? Jadi hasilnya Y kuadrat sama dengan C kali dalam kurung X kuadrat plus 1 adalah merupakan solusi umum kesamaan diferensial. Jelas sampai sana? Halo? Ya. Di situ ya. Itu nomor 4. Next, number 5. Contohnya ada berapa ya? Ada yang kurang jelas tanya ya. Any question? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanya? Halo? Ada. Baik. Kalau enggak ada, kita teruskan. Ya nanti ini saya kirim juga kan. Nomor 5. DY per DX diketahui ya, sama dengan DY per DX kurang ya, bukan sama dengan kurang dalam kurung 4X tambah XY kuadrat dibagi Y dikurang X kuadrat Y kurung tutup sama dengan 0. Pertanyaannya sama,
solusi umum PD. Sebetulnya PD biasa ya, PDB. Oke, ini soalnya. Jadi usahakan biasanya kalau ada begini, yang minnya pindahkan jadi plus. Jadi dy pada x sama dengan min dipindahkan jadi plus 4x tambah xy kuadrat dibagi y min x kuadrat y. Kemudian kita lihat yang ruas kanannya ini bisa difaktorkan enggak antara pembilang dan penyebut. Ya, antara pembilang dan penyebut bisa kita faktorkan. Coba kita faktorkan. dy pada x sama dengan apa yang bisa kita keluarkan? Halo? Apa yang bisa kita keluarkan? Ada pembilang? Apa? X. Keluarkan. Tinggal 4 tambah y kuadrat atau dibalik y kuadrat sama 4. Per. Di penyebut apa yang bisa kita keluarkan? Y. Keluarkan y. Sini menjadi 1 dikurang x kuadrat. Oke ya. Nah, kalau ini mau jadikan plus, keluarkan minnya boleh. Ya, kalau mau dikeluarkan boleh dy per dx sama dengan, ini mau disusun boleh x kali y kuadrat tambah 4. Jadi 4 tambah y kuadrat boleh dibalik. Y kuadrat tambah 4 dibagi, ini keluarkan min ya. Min y, ya keluarkan min ya. Dibalik x kuadrat min 1 ya. Ya, 1 kurang x kuadrat dikeluarkan min ya. Jadi menjadi x kuadrat min 1 ya. Ini min. Oke. Kemudian coba Anda perhatikan nih. Ini bisa dipisahkan nggak antara fungsi x dx dan fungsi y dy. Coba dy dulu, dy. Ini dy. Mana? Oh, ini y. Y kali silang. Ada nggak? Y kali silang. Y. Oh, ini y kuadrat plus 4. Turun ke bawah. Silang kan? Jadi y kuadrat plus 4. Sama dengan, ini plus bagi min ya. Min. Terus ini x. Tetap. dx-nya kasih silang. dx kasih silang, x dx. Kalau di bawahnya ada x enggak? X kuadrat min 1. Kurang boleh. Sudah terpisah? Sudah terpisah belum? Halo? Sudah terpisah kan? Y dy per y kuadrat tambah 4. Tidak ada x di sini. Kita lihat lagi. Min dari x dx per x kuadrat min 1. Tidak ada y-nya. Sudah terpisah. Kemudian ini kita pindahkan secara aljabar. Pindahkan. Jadi y dy per, ya, dari sini ke sini. Y dy per y kuadrat plus 4. Pindahkan min dipindahkan jadi plus x dx per x kuadrat min 1. Sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Integralkan dari y dy per y kuadrat plus 4. Ini boleh dikurung. Tambah integral dari x dx per x kuadrat min 1. Sama dengan integral 0. Nah, ini sengaja turunan dari penyebutnya berapa? D dari penyebutnya. Berapa nih? Berapa turunan dari penyebutnya? Y kuadrat turunkan berapa? 2y. 4 turunkan berapa? Y kuadrat kita turunkan 2y, ya kan? 4 kita turunkan 0. 0 ya. 2y tambah 0 kali dy. Hasilnya apa? 2y dy. Betul enggak? Ini turunannya 2y, y kuadrat turunkan 2y, tambah 4 turunkan 0, 2y tambah 0 kurung kali dy. Hasilnya 2y dy enggak? Halo? Paham nggak saya? Nah, yang ada sini apa? Y dy saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 aja 1 dikalilah depannya 1/2. Ini juga sama. Ya, kita lihat dengan cara yang sama enggak? Penyebutnya x kuadrat min 1. Turunan dari penyebut berapa? Coba kita turunkan. X kuadrat turunannya berapa? 2x. Min 1 turunkan berapa?
0. Ya, 2x kurang 0, 2x kali dx. Yang ada sini apa? X dx. Dan jadi kelipatan berapa sini? 2. Supaya jadi 1 kali 1/2. Integral 0 apa? Konstanta C. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Ya? Siapa tadi? Nggak ada yang mau tanya. Oke. Nah, ini hasilnya apa? Setengah kali integral du per u adalah ln u. Agak mutlaknya nggak usah tulis ya. Ini juga setengah kali integral du per u apa? Ln u. Sama dengan C. Supaya hilang pecahannya setengah, dikalilah bersama ini dengan 2. Betul nggak? Dikali 2. 2 kali setengah 1. Ln y kuadrat plus 4. Tambah. Ini kali setengah kali 2. 1. Ln x kuadrat min 1. Sama dengan 2C. 2C kita ubah jadi ln C. Ya. Ini log A tambah log B, log AB. Ya. Oke. Jadi hati-hati ini. Tengahnya supaya hilang dikali 2. Jadi 1 C kali 2 2C. 2C ini diubah menjadi ln C ya. Jadi ln C. Baik. Ya. Nah, ini kita pindahkan ya. Jadi ln apa? Ln y kuadrat plus 4 ditambah ln dari x kuadrat min 1 sama dengan itu kan ln y kuadrat plus 4 tambah ln x kuadrat min 1 2C ln C ya. 2C jadi ln C. Jadi kiri dan kanan menjadi ln. Udah sifat log A tambah log B apa? Log A tambah log B log AB. Ln dikalikan ya. Ln dari y kuadrat plus 4 dikali x kuadrat min 1. Log A tambah log B log AB sama dengan ln C. Ln sama dengan ln. Jangan coret ya. Jangan dicoret, hilangkan saja. Sehingga y kuadrat plus 4 dikali x kuadrat min 1 sama dengan C. Inilah solusi umum PD. PDB sebetulnya. Ya, PDB, di PD aja ya. PD. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Any question? Bahannya ada di buku saya itu sebenarnya. Tapi yang lebih lengkap lagi yang nanti akan saya kirim ya di WA group. Lengkap semuanya. Itu lebih dalam. Ya. Saya beri gratis ya, enggak. Ya. Maaf yang 7 orang yang belum dapat, minggu depan saya bawa. Tadi malam saya sudah ingat mau bawa. Tapi karena buru-buru tadi, tinggalan lagi. Ya. Maaf. Oke. Nah, bagaimana kalau bentuknya trigonometri? Ya. Trigonometri sebentar lagi. Sudah? Kita lanjutkan nomor 6. dy per dx sama dengan tangen x kali tangen y. Kitanya solusi umum PD. Soal umum PD. PD itu pesanan diferensial. Sebetulnya pesanan diferensial biasa. Nah, Anda lihat soalnya. Apa yang bisa dipisahkan sini? Halo. Bisa dipisah enggak? DY dengan tangan Y. Coba. Coba akan silangkan begini. Berarti si DY per tangan Y. Betul enggak? Sama dengan kotangen X. DX-nya akan silang sini. DX.
Itu kan garis silang. Garis silang itu bisa ditarik ya ke bawah ya, menceng ke bawah. Yang bawah naik ke atas, bertolak belakang deh panahnya ya. Halo, ini jelas sampai sini? Halo, jelas nggak? Nah kemudian apa yang kita lihat sini? Oh ya, tangan ini kalau naik ke atas jadi apa nih? Tangan naik ke atas jadi kotangan nggak? Sama. Kotangan Y kali DY, ya kan? Kemudian ini dipindahkan min kotangan X ke X sama dengan 0. Nah, kemudian integralkan integral dari kotangan Y dy min integral dari kotangan X dx sama dengan integral 0. Dalam rumus trigonometri, kotangan itu apa? Apa aktor apa? Ini dasar. Cos per sin, betul. Kotangan adalah cos per sin. Jadi sini kotangan Y adalah cos Y dibagi sin Y, cos per sin ya. Cos Y per sin Y kali dy. dy-nya letak di atas boleh. Terus ini juga sama. Kotangan X adalah cos per sin. Cos per sin. Sudutnya X. Di atasnya kali dengan dx. Sama dengan integral 0 adalah konstan. Ya, integral 0 adalah konstan C. Kemudian Anda tahu turunan dari cos itu turunan dari apa? Cosinus turunan dari apa? Halo. Kalau Anda ragu-ragu, coba Anda bikin nih. D sin asalnya apa? D sin. Ini yang ada apa sih? D sin Y. D sin Y apa? Turunan sinnya apa? Cos Y dy. Enak. Cos Y kali Y aksen. Y aksen itu dy. D cos apa? D cos X adalah apa? Turunan cos apa? Min sin Y, min sin X dx. Oh, nah, terbalik ya? Ini cos Y D ada ya? Oh, ini sama ya? Nggak usah nih. D dari sin X, ya sama juga. Hasilnya cos X dx. Enak. Turunan sin adalah cos X. Cos sin X adalah cos X dx. Jadi ini kita ubah menjadi apa? D dari. Nah, D dari cos Y dy ini. Cos Y dy adalah D sin Y. D sin Y per sin Y. Ini juga sama. Cos X dx. Nih. Cos X dx berasal dari cos X dx sama dengan D sin. Turunan dari sin. Di cos itu turunan dari sin. Sin X per sin X. Sama dengan, oh ini integral C ya. Integral 0 C. C. Terus integral DU per U apa? Saya tanya lagi Anda sekarang. Integral DU per U sama dengan, tadi sudah diterangkan di depan. Integral DU per U adalah, lagi. Integral DU per U adalah ln agak mutlak U tambah C. Ini rumusnya. Tetapi agak mutlak enggak tuh. Jadi integral D sin per sin DU per U adalah ln U. U-nya adalah sin Y. Dikurang integral DU per U sama juga. Tapi ini Y ini X. Gitu. Ln sin X. Ln U ya. Sama dengan, karena ini ln si C ini menjadi ln C. Enak. Nah sekarang semua sudah ln. Sudah. Yang kiri apa? Log A kurang log B apa? Log A kurang log B adalah log A per B. Ln sin Y per sin X. Sama dengan ln C. Oke? Ln sama dengan ln. Nggak boleh coret ya. Hilangkan aja. Jadi sin Y per sin X sama dengan C.
Atau sin Y sama dengan C dikali sin X dan kurung. Jawabannya boleh begini atau begini. Atau ya. Inilah solusi umum PD-nya. Jelas sampai sini? Halo? Diam aja. Ngerti belum? Hah? Ya. Ini latihannya mesti ulang-ulang ya. Nanti di buku saya itu ada soal latihannya, ada, tapi tidak ada jawabannya. Nah, yang terbaru saya buat itu lengkap dengan jawabannya juga. Ada semua ada. Ya. Nanti ada lihat saya kirim. Mohon maaf nanti memorinya banyak ya. Makan memori. Itu e-book saya. Ya. E-book yang saya tulis tahun 2015. Yang saya terbitkan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sementara kena. Anda ada bawa bukunya, mulai minggu depan bawa bukunya ya, nggak apa-apa. Jadi buku itu ada juga ya, sama. Ya, dibawa buku yang minggu depan. Ya. Ada sampai sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada, ini latihan soal. Cuma yang mau saya kirim itu latihan ini sudah dijawab ini. Jadi keenakan Anda ya. Tapi harus coba dulu, jangan lihat jawabannya. Coba kerjaan dulu sendiri. Ini DY per DX min. Sama dengan 1 tambah Y per 2 tambah X. Ditanya solusi umum PD. Kedua, Y kali 1 kurang X sama DX ditambah X kuadrat 1 kurang Y DY sama dengan 0. Ditanya solusi umum PD. Ketiga, DY per DX sama dengan Y kuadrat ditambah XY kuadrat per X kuadrat Y min X kuadrat. Ya, ditanya sama. Pertanyaannya sama sudah ya, solusi umum PD, solum, ya, solum PD. Keempat, 1 ditambah 2X kuadrat kurung dikali Y kali Y aksen. Ingat Y aksen itu DY per DX ya. Y aksen yang saya lingkarinya adalah DY per DX sama dengan 2X kali 1 tambah Y kuadrat. Ya, 1 tambah 2X kuadrat kali Y kali Y aksen sama dengan 2X kali 1 tambah Y kuadrat. Ditanya solusi umum PD. Kelima, kosinus pangkat 2X kali DY per DX atau Y aksen sama dengan Y plus 3. Ditanya solusi umum PD. Terakhir, Y aksen atau DY per DX ya sama tuh. Ditambah Y min 1 kali cos X sama dengan 0. Ditanya solusi umum PD. Oke. Ini Anda coba kerjaan di rumah ya. Tugas Anda. Kerjakan di rumah. Selesailah untuk PD dengan variabel yang dapat dipisahkan.
Kita lanjutkan dengan PD apa? Yang kedua. Jadi kan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan atau dalam bahasa Inggrisnya separable differential equation. Separable. Yang kedua adalah PD homogen. Homogeneous differential equation. Sebenarnya belajar kalkulusnya enak pagi ya. Masih segar. Sudah makin sore, sudah capek, ngantuk, matanya lama-lama makin pipi, dan melayar ke pulau kapuk. Oke. Sudah? Kita lanjutkan. Ya ini soal latihannya ya. Jangan lupa dikirim ke address email saya. Yang kedua berikutnya adalah yang tadi PD order 1 tingkat 1. Order 1 derajat 1. Pertama adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Kedua adalah PD homogen. Homogen. Homogen artinya sama. Ya. PD-nya berbentuk mx, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Ini mm. Ada buku lain pakai pq. P dan Q. Dan nanti P dan Q saya pakai untuk PD yang baru. Ya. Ini mm yang lama, yang PQ yang baru. Nah ini homogen derajat ini terjadi kalau ini m tx, ty, kalau kita masukkan di dalam x-nya ganti tx, y ganti ty, maka bentuknya adalah t pangkat n kali ms, y yang semula. Ya, kali. Itu kan n tx, ty sama dengan t pangkat n kali ns, y. N-nya sama ya. Kalau 2, 2. N-nya 3, 3 sama. Kalau tidak sama, itu namanya non-homogen. Ya. Atau tidak homogen. Jadi sekarang ini adalah homogen. Ya. Homogen derajat N. Homogen derajat N. Jadi N-nya ini. Ya, N-nya yang sama. Ya. Harus sama. Baru dikata homogen. Kalau tidak sama, tidak homogen. Jelas maksudnya? Halo. Nah, bagaimana kita menyelesaikan PD homogen ini yang modelnya mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Gimana? Ini ada pemisalannya ya. Ada pemisalannya. Ini agak sulit sedikit ya, panjang jalannya. PD homogen. Jadi kadang-kadang ini ada yang PD homogen juga PD eksak. Nanti Anda lihat lebih mudah kita menyelesaikan PD eksak daripada PD homogen. Tapi ilmunya kita harus tahu aja. Kalau dia PD homogen juga PD eksak, mengapa harus kita pakai PD homogen kita selesaikan? Kita gunakanlah PD eksak ya, yang lebih mudah, lebih cepat selesai. Nah, dalam hal PD homogen, kita misalkan apa yang kita misalkan? Di sini adalah Z adalah Y per X. Adakah dibalik? Z adalah X per Y. Bisa Y per X, bisa X per Y.
Bisa dibalik ya. Ada kalanya Z ini dipakai lambangnya V. Victoria, V ya, tahu ya. Bukan F, V. V ya. Victoria. Ya. Jadi ada V atau Z sama dengan Y per X atau dibalik X per Y. Ya. Maka ya ini kali silang Z sama dengan apa? Sorry, Y bukan Z. Y sama dengan apa? Kalau Y sama dengan Y per X sama dengan Z, Y sama dengan ini kali silang situ enggak? Berarti Y adalah XZ. Ya. Ini bentuknya UV ya, UV. Nah, kita diferensialkan terhadap X ya. Ini bentuknya UV nih. Bentuk V nih. Ya, UV. Maka Y aksen sama dengan apa? Ini UV. X kali Z ditambah X kali Z. Ujung-ujung aksen. Ujung aksen. Terhadap X ya. Ini didiferensialkan. Terhadap X ya. Y aksen adalah dy per dx. Sedangkan aksen itu apa? Berapa aksen? Aksen berapa nilai? Pada X? Berapa aksen? 1. Nah, datang dari mana? Turunan X terhadap X. Itu dia. Dx pada X. 1. Ya, aksen D pada X kali Z tambah X kali turunan Z pada X. dz pada X. Nah, kalau semuanya saya kali dx, apa yang terjadi? Kalau dikali dx, ini tinggal dy, ini apa tinggal? Z dx ditambah x dz. Terserah lah. Jadi artinya y diturunkan di dy, ini kalau mau pakai ini dibalik bagus ya. dy kalau saya balik ini kan x dz tambah z dx. Posisinya ini saya tukar. X dz tambah z dx. Artinya apa? X-nya tetap, z diturunkan. Ini kan y diturunkan dy, x tetap, z diturunkan di dz tambah z tetap, x diturunkan di dx. Paham nggak sih? Halo, itu asalnya dari integral dari rumus UV diferensial. UV. Paham? Ya. Ini buktinya ya. Jadi nanti Anda tidak pakai ya x-nya y diturunkan dy, x tetap, nih x tetap, z diturunkan dz. Tambah z tetap, x diturunkan dx. Gitu aja. Bisa diingat? Halo. Jadi gini ini. Kalau y adalah xz, berapa dy? dy adalah x tetap, z diturunkan dz. Z tetap, x diturunkan dx. Itunya. Jangan pakai ini. Ya, sama enggak ini? X tetap, z diturunkan, z tetap, x diturunkan. Ya. Oke. Nah, termasuk contoh soal. Ya. Jadi begini, di dalam PD homogen pasti nanti selesaikan dengan bantuan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Maka mengapa pertama kali kita pelajari PD dengan variabel yang dapat dipisahkan? Separable differential equation. Karena dipakai oleh PD homogen. Ya. Jadi ilmunya itu kadang-kadang saling mendukung ya. Yang duluan kita tahu, yang berikutnya yang duluan tadi dipakai. Ya. Jelas? Hari ini saya lihat nggak ada anak semangat ya. Hah? Kenapa ya? Terlalu capek?
Ya. Baik. Sudah masuk contoh. Pelan-pelannya ya. Saya tahu Anda pasti jenuh. Pertama, contohnya X tambah Y kali DX ditambah X kali DY sama dengan 0. Oke. Sebenarnya selintas Anda lihat mengapa disebut PD homogen nih? Tahu nggak? Halo, X-nya pangkat berapa sini? Ini X pangkat berapa? 1. Ini Y pangkat berapa? 1. Ini X pangkat berapa? 1. Ya nggak? Jadi semua 1. Jadi sehingga kita katakan homogen derajat 1. Nah, caranya kita buktikan sini. Ini kita namakan bentuknya MX, Y dx ditambah NX, Y dy sama dengan 0. Berarti MX, Y-nya sama dengan berapa nih? X tambah Y. Terus sini NX, Y-nya sama dengan X. Ya, halo. Coba kita masuk. Ya ini yang dari sini. Ini adalah diketahui. Ini bentuk rumus. Sehingga MX, Y-nya sama dengan X tambah Y. Sini NX, Y-nya adalah X. Nah, kita masukkan X ganti TX, Y ganti TY. Coba. M, TX, TY. Kali ya, bukan subscript. Bukan. Ini kita ganti 3. TX tambah TY. Bisa dikeluarkan nggak? Apa yang bisa dikeluarkan? Difaktorkan. T-nya keluarkan. T pangkat 1 keluarkan X tambah Y. Berarti ini T pangkat 1. Tulis sini. N. Ya, kita masukkan NTX TY. Kebetulan Y tidak ada. Yang ada X, ya TX saja. X-nya semua 1. Ya enggak? Sama-sama 1. Sini T pangkat 1, sini T juga pangkat 1. Maka disebut homogen derajat 1. Ya. Ini adalah jadi menyebabkan karena ini homogen derajat 1, ini homogen derajat 1, maka PD ini disebut PD homogen derajat 1. Derajat itu pangkat ya. Pangkat 1. Homogen pangkat 1, homogen derajat 1. Jadi di populer homogen derajat 1. Di sini dulu, ini jelas nggak? Halo. Jadi kalau Anda tidak mengerti, saya tuliskan juga percuma. Ya. Akhirnya tambah mabuk menurut ya. 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 Oke, caranya sama yang tadi, yaitu kita pakai misalkan yang tadi ini. Misalkan Z per X tadi ya. Sama ini. Jadi di sini tetap kita misalkan apa tadi? Misalkan Z sama dengan Y per X. Maka Y sama dengan berapa? Ini kali silang ke sana. X kali Z, XZ. Dengan Y, DY. X tetap, Z turunkan, DZ. Z tetap, X turunkan, DX. Ini langsung kan? Oke, jadi tadi penjelasannya atau pembuktiannya dengan lengkap. Kalau ini langsung. Kemudian kita salin soalnya. Mana soalnya? Soalnya yang ini, salin yang atas nih. X tambah Y kurung DX tambah X DY. X tambah Y DX tambah X DY. Sama dengan 0. Ini aslinya ya kan? X tambah Y DX tambah X kali DY sama dengan 0. Kemudian ini kita substitusi. Yang kita ganti apa? Y dan DY ini. Ya. Y dan DY ini kita ganti. Ya. Jadi yang kita ganti Y dan DY. Di sini X ditambah. Berapa Y-nya? Y-nya dengan XZ. Ya.
Y-nya sama dengan XZ kali DX. Jadi, dan DY-nya mana? DY yang panjang tadi. DY-nya adalah X DX tambah Z DX. Ya. DY-nya adalah X DZ tambah Z DX. Apa tadi itu? X tetap, Z diturunkan, Z tetap, X diturunkan. Gitu ya. Cara ingatnya gitu ya. X tetap, Z diturunkan jadi DZ. Tambah, Z tetap, X diturunkan jadi DX. Sama dengan 0. Nah, yang ini kita kalikan. Berapa? Ini tetapnya X tambah XZ kali DX tambah dikalikan X kuadrat DZ ditambah XZ DX sama dengan 0. Yang ada DX kita gabung. Yang sama namanya DX dengan DX, DZ bintang sendiri. Jadi ini kalau kita gabung jadi apa nih? Hah? Ini X tambah XZ ditambah XZ. Itu enggak? Ini kan DX sama DX nih. Iya enggak? Ini sama-sama DX, X tambah XZ, DX tambah XZ ditambah XZ. Sama-sama DX kurung kali DX. Sama dengan yang ini pindahkan ke ruas kanan. Jadi min X kuadrat DZ. Loh, sampai sini jelas lah. Ini baru ya. Belum pernah diterangkan. Kemudian Anda lihat di ruas kiri. Dan kurung itu ada yang bisa difaktorkan atau dikeluarkan. Ada yang dapat dikeluarkan? Apa? Apa yang bisa dapat dikeluarkan? Halo? Pada diam. Aktif dong. X-nya bukan Z. X-nya 2. Ini X. Ya kan? Ya enggak? Ada yang sama nih X. Keluarkan X-nya. 1 tambah Z tambah. Oh sorry, ini bisa dijumlahkan dulu ya. Sorry. Ya, berarti ini sama, bisa dijumlahkan. Jadi X atau XZ-nya di depan boleh. XZ tambah XZ berapa? 2XZ tambah X. Boleh ya? XZ tambah XZ 2XZ, X-nya tetap kurung DX. Sama dengan negatif X kuadrat DZ. Kemudian ada yang bisa dikeluarkan X-nya. Kita keluarkan X tinggal 2Z plus 1 DX sama dengan min X kuadrat DZ. Kiri kanan ada yang sama? Halo. Kiri kanan. Adakah yang sama? Kita lihat X-nya. Itu enggak? Buang 1. X-nya tercoret. Sini buang 1. Tinggal apa? 2Z plus 1 kurung kali DX sama dengan negatif X DZ. Nah ini menjadi PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Yang baru saya terangkan. Separable differential equation. Ya enggak? Bisa pisahkan? Coba pisahkan. DX dengan X. Berarti ini DX per X-nya turun ke bawah. Ya. Negatifnya tetap min. Tetap. Terus ini DZ. DZ tetap per DZ plus ini turun ke bawah. Jadi 2Z plus 1. Ini kan kali silang. Ya, kalau kita lihat ini kali silang. DX dengan X. Jadi X-nya dari sini tadi dari X-nya kali silang ke bawah. Ini dia nih. Terus ini DZ plus 1 kali silang lagi. Ini dia. Ya nak? Yang sekuning itu nampak enggak? Halo. Sudah terpisah? Sudah terpisah? Udah, pindahkan. Pindahkan secara aljabar. Kita pindahkan. DX per X. Jadi min jadi plus. Ya, min jadi plus. DZ per 2Z plus 1 sama dengan 0. Kemudian integralkan kiri dan kanan. Ya, integral dari DX per X ditambah integral DZ per 2Z plus 1 sama dengan integral 0.
Integral dx per x apa? Ayo. Perhatikan ya. Integral dx per x berapa? Ln x. Agak telangnya nggak usah tulis. Nah, ini hati-hati ini belum sama nih. Turunan dari 2z plus 1 berapa? 1 turunan 0, 2z turunan 2dz. Ini pada dz saja. Jadi ini harus buat integral d dari penyebut ke penyebut. Berapa? Turunannya adalah 2, 1 turunan 0 tidak tulis. 2z diturunkan 2 kali 1 dz. Padahal yang ada dz saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1, dikalilah 1/2. Jelas? Integral 0 berapa? C. Konstan turunkan 0. Integral 0 C. C diturunkan 0. Sehingga ini hasilnya ln x ditambah setengah kali integral du per u. Apa? Sama lagi teman. Integral du per u adalah ln u. U-nya 2z tambah 1. Ini C. Supaya hilang pecahan ini dikali 2. Dikali plus 2, jadi ini 2 ln x tambah ln 2z plus 1 sama dengan 2c. 2c ini jadi ln c ya. 2 ini dipindahkan belakang jadi pangkat enggak? Halo? 2 n log a apa enggak n? Log a apa enggak n? Pangkatnya pindah ke belakang jadi pengali n log a. Ya enggak? 2 ln x kuadrat. 2 pindah belakang di pangkat. Jadi hasilnya ln x pangkat 2. Kemudian ya, yang ini tetap salin aja ln 2z plus 1 ln 2z plus 1 sama dengan, nah 2c karena ini ln jadilah ln c ya. Ln c. Log a tambah log b apa? Apa rumus log a tambah log b? Log a b ya nah. Log a tambah log b log ab. Jadi log dikalikan nih. S kuadrat kali 2z plus 1 sama dengan ln c. Ln sama dengan ln. Ini kan ln sama dengan ln. Jangan dicoret ya. Hilangkan aja. Jadi x kuadrat kali 2z plus 1 sama dengan c. Z itu apa? Tadi Z apa? Nah, di atas. Z itu apa? Tadi misalkan Y per X. Z itu adalah Y per X. Kita ganti ya. Z itu adalah Y per X. Berarti X kuadrat kali 2 kali Y per X. Itu ya. Kurung ini. Tambah 1. Sama dengan C. Coba. X kuadrat kali, ini apa? 2Y per X. Tambah 1. Sama dengan C. Ini kalau dikalikan berapa? Ketinggalan X kuadrat kali 2Y per X. Ditambah X kuadrat kali 1. Tetap X kuadrat. Sama dengan C. Ini X-nya kurang 1 enggak? Jarak 1 enggak? X-nya jarak 1. Sehingga hasilnya apa? Ini. Hasilnya tinggal 2Y tambah X kuadrat sama dengan C. Atau terserah mau begini aja jawabannya boleh. Ya. Nggak mau jawab seperti itu. Boleh. Atau mau diteruskan juga boleh. Ya. Nah, caranya. Ya. Kalau mau cari Y-nya juga bisa nggak? Sampai sini juga boleh. Ini solusi umum PD. Atau meneruskan boleh. 2Y sama dengan apa? Min X kuadrat tambah C. Dan ini supaya Y menjadi 2Y jadi 1Y dikali setengah. Betul nggak? Kali setengah atau dibagi 2. Kali setengah 1Y. Kali setengah min setengah X kuadrat. C kali setengah C juga. C kali setengah C, C juga. Jadi jawabannya bisa yang atas, bisa yang bawah. Solusi
umum PD. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Ya. Cukup jelas yang ini? Halo? Jadi jawabannya bisa macam-macam ya. Ya. Itu jawabannya satu itu. Ekspor. Ya, ini gitu. X. Terus kuadrat. Bilang. Ini ada. Sorry, ada keliru ya. Ini tadi. Ini. Bukan X tapi SY ya. Coba. Ini kok bisa gini. Ini putih deh. Lama banget. Ya. Ini komputer saya makin ini semua. Jadi lama. Oh tadi kan ada S kuadrat kali 2 Y per X. Ini coret 1 kan ada Y-nya kan. XY harusnya bukan X saja ya. Ada keliru saya. Nah, bisa XY ya bisa dicari apa nih. Jadi jawabannya bisa macam-macam. Nah ini X. Ini ada kurang nih. X kali 2Y 2XY enggak? Halo? X kali ini ya. Ini X kali 2Y. 2XY gini. 2XY ya. Salah. Ini 2XY, ini juga. Ya kalau ini sampai sini ya sudah enggak usah. Jawabannya bisa gini aja. Ya, silakan. Ya bisa juga dipindahin ya. Jadi macam-macam modelnya. Ada yang bisa di ya ini 2XY tambah X kuadrat sama dengan C atau X kuadrat nanti di depan boleh tambah 2XY. Nah, C-nya ini dipindahkan. Boleh ya? Dipindahkan jadi min C sama dengan 0. Atau min C ini jadikan plus C. Juga sama. Jadi C itu posisinya bisa plus minus ya. Yang min jadi plus, yang plus jadi min. Bisa gitu ya. Jadi ini bisa X kuadrat tambah 2XY. Min C itu adalah tambah C juga. Jawabannya bisa mendua gitu. Menurut saya ini aja lah ya. Nggak pusing hendaknya udah ini kan C ini nggak perlu pindahin. Jadi kita ambil yang ini aja. Udah bang? Halo? Yang kita ambil ini aja. Yang ini bikin pusing.
Pindahkan min C tambah menjadi plus C ya. Bisa juga. Jadi ada dua kemungkinan jawabannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mumpung masih aktual, kita coba. Ini udah pilih eksak ya. Jadi mungkin oke. Ada pertanyaan dulu ke sini? Halo? Halo? Kalau enggak ada, ya. Oke. Saya tonton lagi yang lainnya. Ini lebih umum ya jalannya. Masih PD homogen ya. 2X tambah 3Y kurung DX ditambah dengan 3X tambah 2Y DY sama dengan 0. Ya. Yang depan ini adalah sebagai M X, Y-nya. Yang belakang ini tanda ikut di depannya ya. N X, Y. Berarti M X, Y-nya adalah 2X tambah 3Y. Sedangkan N X, Y-nya adalah 3X tambah 2Y. Nah, kita masukkan nih kan TX, TY-nya. Kita lihat homogennya derajat berapa. Jadi M TX, TY sama dengan 2 kali TX ditambah 3 kali TY. Sama dengan apa? 2 TX tambah 3 TY. Yang sama adalah T-nya. T-nya kita keluarkan tinggal 2X tambah 3Y. Anda lihat tadi. 2X tambah 3Y apa tuh? Sama nama ini? Halo? 2X tambah 3Y adalah sama dengan M X, Y. Kan? Jadi T pangkat 1 ya. T pangkat 1. Nah, kita coba lagi sini N TX, TY. Sama dengan 3 kali TX tambah 2 kali TY. Jadi X-nya ganti TX, Y-nya kita ganti TY. Ini hasilnya 3 TX tambah 2 TY. Yang sama T pangkat 1. Keluarkan T pangkat 1-nya, maka tinggal 3X tambah 2Y. Nah, kita lihat sini 3X tambah 2Y sama nama nih. 3X tambah 2Y adalah sama dengan N X, Y. Jadi T kali N X, Y. Nah, sini T pangkat 1 enggak. Kiri kanan sama, maka kita katakan nih PD homogen derajat 1. 1 itu pangkatnya, T pangkat N, N-nya. T pangkat 1 ini karena T pangkat 1 ini T pangkat 1, maka ini adalah PD homogen derajat 1. Karena sama-sama derajat 1 ya. Karena sama-sama T pangkat 1. Pangkatnya ya, T pangkat N. Paham sampai sana? Halo? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Kita salin dulu PD ya. Jadi 2X tambah 3Y kali DX ditambah
3X tambah 2Y. Ini sebenarnya PD homogen, PD eksak juga nih. Anda lihat nanti ya. Ini soal yang nanti kita ambil sebagai itu. Di mana yang kita misalkan apa sih ini? Misalkan apa tadi? Z adalah Y per X. Boleh nggak X per Y? Boleh. Tapi itu terbalik. Jadi kalau X per Y berarti X sama dengan YZ. Ya, terbalik. Nah, di sini Y yang kita cari ya. Y sama dengan, ini kasih silang. Kasih silang X kali Z, XZ. Kemudian turunan Y, DY. X tetap, Z turunkan, DZ. Tambah, ini UV ya. Z tetap, X diturunkan DX. Ini sebetulnya berasal dari rumus UV. Cukup jelas di sini? Halo? Nah, kemudian barulah kita masukkan ke dalam soalnya. Ini soalnya. Soal aslinya ya. PD-nya, sama diferensialnya kita masukkan. Yang kita ganti apa? Y dan DY ya. Yang kita substitusi Y dan DY. Kita ganti. Kita ganti ya. Jadi 2X tambah 3Y. Y-nya berapa? XZ. Ya ini Y. Y-nya XZ. Kali DX tambah 3X ditambah 2Y. Y-nya adalah XZ. Ya, XZ ini Y. Dikali dengan DY. X DZ tambah Z DX. Sama dengan 0. Sampai sini jelas? Kalau Anda tidak baca ini, nanti kasih latihan, kita kuis aja ya. Mau kuis? Kena mau. Supaya tuh anak tuh aktif ya. Saya kadang-kadang gimana ya lihat kalau situasinya pada lemah semua, ngantuk semua, kacau lah. Dikasih kuis, matanya melek. Kasih. Oke, nah sekarang ini DX. Nah ini kalian dulu nih. 2X tambah 3XZ DX. Ini dikali dengan nih. X DZ berapa? Ayo. Ada DZ-nya ya. X-nya dikali ke dalam. Coba. X kali 3X berapa? 3X pangkat 2. Tambah 2XZ kali XZ berapa? 2XZ kali X. 2XZ kali X adalah 2X kuadrat Z. Kurung DZ. Betul enggak? Kan X-nya yang dikalikan. X-nya yang kita kalikan. Kemudian ditambah. Ini Z-nya kita kalikan nih. Z-nya kita kalikan. Z kali listriknya. Oke. Z-nya dikalikan. Z kali 3X. Berapa? 3XZ. Z kali 2XZ. Jadi Z kali 2XZ. 2XZ kuadrat. Enak. 2XZ kali Z. 2XZ kuadrat. Kurung DX. Sama dengan 0. DX dengan DX kita gabung. Enak. Kita jumlahkan. Berapa? Kita jumlahkan berapa tuh? Halo. Kita susun ya. 2XZ kuadrat. Duluan. Oke. Ini duluan. 2XZ kuadrat. Terus ini 3XZ ditambah 3XZ. Hasilnya apa? Atau kita salin dulu ya. Ini saya balik ya. 2XZ kuadrat tambah 3XZ. Ya. 3XZ. Kemudian ditambah nih 2X tambah 3XZ. Ini Z ini sama. Kurung kali DX. Yang si DZ, ini si DZ. Si DZ ini pindah. Min 3X kuadrat tambah 2X kuadrat Z DZ. Kita pindahkan. Yang sama kita jumlahkan. Nama yang sama kita jumlahkan. Jadi 2XZ kuadrat. 3XZ tambah 3XZ berapa? Anda saja berhitung ya. Dan saya. 3XZ tambah 3XZ sama dengan
6xz ditambah 2x kurung kali dx. Sama dengan min. Ini ada yang sama enggak nih? Apa yang sama tuh? X kuadrat. Keluarkan X kuadrat tinggal 3 ditambah 2z. 3 ditambah 2z. 3 X kuadrat keluar 3. Ini keluarkan X kuadrat tinggal 2z. dz. Terus ini ada yang sama enggak nih? X, X, X. Ya enggak? Keluarkan X-nya. Tinggal apa? 2z kuadrat ditambah 6z ditambah 2 dx. Sama dengan min x kuadrat ini tersusun. 2z-nya letak di depan, 3-nya letak di belakang, dz. Dibalik kan A3 tambah 2z, 2z tambah 3. X-nya bisa disederhanakan, coret 1, tinggal 1. Enak. X kuadrat dibagi X kan, tinggal min X. Ya, min X kuadrat bagi X. Ini coret X, ini coret 1. Maka, ini adalah, yang tinggal adalah 2z kuadrat tambah 6z tambah 2 kurung dx sama dengan min x pangkat 1 kan 2z plus 3 dz. PD apakah ini? Halo? Ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Tenang. Dipisahkan sekarang ya. Maka di dalam PD homogen pasti ada PD dengan variabel yang dapat dipisahkan atau istilahnya separable differential equation. Kita pisahkan sekarang, coba. Kalau kita pisahkan dx per x berapa? Dx per x sama dengan negatif. Enak. Dx per x minnya tetap ini 2x 2z tambah 3 dz 2z plus 3 kurung dz. Terus di bawahnya ini garis silang ya. Ini ke bawah kan. Ini x-nya ke bawah dari dx per x ini ke bawah. Ini ke bawah enggak sih? Ya enggak? Ini pindah ke bawah 2z kuadrat tambah 6z tambah 2. Oke. Kita min ini dipindahkan ke ruas kiri semuanya. P kanannya jadi 0 tambah min jadi plus 2z plus 3 dz per 2z kuadrat tambah 6z plus 2 sama dengan 0. Nah, habis ini kita latihan ya. Atau nak mau latihan kuis boleh enggak? Oke, kita integralkan. Integral kiri dan kanan. Kita integralkan. Ini 2z plus 3 dz. Pusing ya, 0. Pusing. 2z kuadrat tambah 6z plus 2 sama dengan integral. Integral dx per x apa? Halo? Integral dx per x apa? 9 x ya. Agak mudah kita tidak tulis. Nah ini kita samakan dulu gini. D. Oh ya, ini bisa dikeluarkan dengan ya. Bentar. Ya, ini bisa kita keluarkan enggak nih? Penyebut ini bisa keluar angka 2 enggak? Ya, ini bisa keluarkan 2-nya. Ini kita bagi 2, keluarkan 2-nya berapa? Jadi hasilnya ini berapa? Keluarkan 2-nya, tinggal apa? Z kuadrat bagi 2, 3, bagi 2, 1 enggak nak? Berarti ini 1/2 enggak nih? Belum. 2 ini 1/2 kan? Halo? Udah capek saya juga jadi tambah capek gitu. Oke. Jadi keluarkan 2-nya, tinggallah ini sekarang tinggal apa? 2z plus 3 kurung dz per z kuadrat tambah 3z plus 1 sama dengan c. Coba ln x tambah setengah. Nah sekarang Anda lihat sini ini kasih kosong ya. Ini mau pengalinya.
Di sini sengaja nih. Penyebutnya adalah Z kuadrat tambah 3Z min plus 1. Maka ini D dari penyebut. Salin aja penyebutnya. DJ kuadrat. D dari Z kuadrat tambah 3Z plus 1. Berapa nih? Turunan ini berapa? Halo. Z kuadrat turunannya berapa? 2Z. 3Z turunnya berapa? 3 kali 1, 3. 1 turun berapa? 0. Kurung kali DZ. Sama dengan C. Anda lihat. Di sini ada berapa nih? 2Z plus 3 DZ. Sama ya? Sama enggak ini sama ini? Sama nih, sama enggak? Halo, sama kan? Karena sama, ya enggak usah dikali apa-apa. Kalau enggak sama, kelipatannya bisa 5 kali, maka di depan kali 1/5. Karena 1/5 kali 5 kan 1. Nah, hasilnya ini ln X tambah setengah kali integral DU per U kan ln U. Ya. Jadi ini ln X ditambah setengah, gitu kan? Integral DU per U adalah ln U. Ln U. U-nya adalah apa nih? U-nya adalah Z kuadrat tambah 3Z plus 1. Z kuadrat tambah 3Z plus 1. Sama dengan C. Supaya hilangkan pecahan, maka ini dikali 2. Kali 2 berapa? 2 ln X tambah setengah ke 2, 1. Tinggal ln Z kuadrat tambah 3Z plus 1. Sama dengan 2C. 2C ini ln C deh. 2 ini pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Sifat logaritma. Ini selalu bentuknya ln X kuadrat ditambah ln Z kuadrat tambah 3Z plus 1. Sama dengan ini 2C adalah ln C. Log A tambah log B apa? Log AB. Log A tambah log B, log AB. Jadi dikalikan log AB. S kuadrat kali Z kuadrat tambah 3Z plus 1. Sama dengan ln C. Ln sama dengan ln. Jangan dicoret, hilangkan aja. Jadi S kuadrat kali Z kuadrat tambah 3Z plus 1 sama dengan jangan sama dengan C. Dan ini hilangkan. Nah, sekarang Z itu apa tadi? Halo? Z itu adalah Y per X. Ya enggak? Z itu adalah Y per X. Ya, Y per X ganti. Jadi sini X kuadrat kali. Kalau Z itu adalah Y per X. Maka Z kuadrat berapa? Y kuadrat per X kuadrat enggak? Halo? Kalau Z adalah Y per X, maka Z kuadrat adalah Y kuadrat per X kuadrat. Ya. Y kuadrat per X kuadrat ditambah 3 kali Y per Z. Y per X. Sorry. Z-nya adalah Y per X tambah 1. Sama dengan C. Kemudian ini dikalikan. X kuadrat kali X kuadrat 1 enggak nih? Halo? X kuadrat kali Y kuadrat per X kuadrat coret tinggal Y kuadrat enggak? Ini X kuadrat kali 3Y per X. X coret 1. Tinggal 3XY. X kuadrat kali 1 X kuadrat sama dengan C. Inilah sebagai apa? Solusi umum. PD. Selesai. Jelas sampai sini? Halo? Baik. Sekarang ini PD Eksak minggu depan ya. Kalau saya teruskan sekarang, nanti kepalanya berasap semua. Kepala saya udah panas. Tambah habis. Pegang kepalanya panas enggak? Anda kan berpikir, awas panas. Oke, kalau sudah latihan soalnya ya satu-satu aja lah. Nah, ya. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini dari attendant. Lama juga ya. Absensinya susah juga ya, lama.
Baik, latihan soalnya saya kasih satu soal. Selesaikan PD di bawah ini. Ini PD homogen ya. Di bawah ini 5x tambah 3y dx ditambah 3x tambah 5y dy sama dengan 0. Anda tahu ini PD homogen, ini juga PD eksak nanti ya. Saya pakai contohnya nanti juga ini PD eksak. Kita belum belajar PD eksak minggu depan ya. Oke? Sudah? Setelah mau difoto atau nanti tunggu saya kirim ya. Minta saya kirim. Oke, sekarang saya save dulu nih. Save. Nah, kalau udah saya absen dulu ya. Ini absen macam ini. Ini nggak perlu keluar ya. Astaga tuh. Nggak perlu keluar ya. Ah, baru keluar ya. Tadi ya. Yang tadi ini. Tadi ya sih. Ya, barusan keluar. Ya. Ini ya keluarnya kan. Next. Soalnya tadi 5x tambah 3y kurung dx tambah terbalik 3x tambah 5y kurung dy sama dengan 0. Jadi ya, mana soalnya tadi saya mencoba sebentar. Nih soalnya. Soalnya 5x tambah 3y kurung dx tambah 3x tambah 5y dy sama dengan 0. Nanti ini kita selesaikan panjang dengan PD homogen, tapi di PD eksak, di PD pendek ya nanti. Jadi kadang PD itu dia juga PD homogen, dia juga PD eksak. Nah, kita kerjakan dengan PD eksak lebih cepat, ya. Lebih pendek jalan. Tidak sepanjang PD homogen. Ya. Baik, kita lihat tadi ini absensinya. Nah, sudah keluar. Sekarang saya panggil satu-satu. Tadi dari sempat ya. Tulisannya kecil-kecil amat. Stephen Salim. Nah, Sakira Sujono. Saya dengar Sakiranya orang Jepang ya namanya. Renata Maya Luciano Alex Wijanto. Yeah. Lionel dari ya. Oke. Jam 1 tadi betul ya. Tar Atar Gansi. Ada? Apa saya salah baca? Sorry. Adhar Danis. Hah? Memang tidak ada di awal? Tidak pernah di awal, oke. Terus Andreas Lukito, ada. Frederico, apa nih? Frederico William. Oh ya, udah. William Anderson Sim. Ya. Jonathan Evan Halim. Hah? Tidak ada juga. Ini yang hilang berarti ya? Jonathan Evan Halim. Tidak ada. Kemudian Muhammad Fadli. Ada. Baik. Terus, Dafa. Ada. Nathanael Pandu Putra. Ada. Hannah. Ada. Oliver. Ada. Josephine ya.
Kera ada. Muhammad Raihan Farisa ada. David Christian ada. Aurelia. Hah? Apa? Nggak ada. Aurelia nggak ada ya? Banyak juga ya. Aurelia. Ya itu ya. Kecil-kecil amat tulisannya. Aurelia nggak ada. Revaldo Ricci ada. Winston ada. Nah ini kan Anda orang daftar 21 orang. Ternyata yang nggak ada aslinya berapa? 1, 2, 3. Berarti yang totalnya yang harus ada 18 ya? Hah? Nggak gila, 21 itu terdaftar. Tetapi yang ada 3 orang itu nggak pernah masuk kan? Oh, sekarang nggak masuk tapi biasa masuk. Itu 21. Berarti kurang 6 lagi ya. Ya, 6 orang nih. Baik. Sampai sini adaptain dulu. Dan oh ya saya tulis nih. Ini saya mesti tulis materinya. Materinya yang kedua tadi PD homogen ya. PD homogen dengan contoh ya. Dengan contoh soal. Nah itu dia ya. Udah latihan soal ya. Saya kasih latihan soal. Latihan soal. Submit attendance. Oke. Ada namanya session log. Ya. Wait, disuruh tunggu. Ini masih nunggu ini. Oh ya, ini oke, sebentar ini saya kirim dulu ya. Ini supaya Anda bisa kerjakan. Anda kalkulus ini PDE NBE ya, PDE NBE. Oh ya udah ya. Jadi ini saya kirim ini ya. Tanggal 22. Oke, ini sudah dikirim ya.
Oke, nanti Anda pelajari. Baik. Stop recording.